Body pastinya udah nggak warna standar dealer nih. Jadi buat repainannya nih warna apa nih namanya? Untuk repainnya warnanya namanya. Jadi kita mungkin bakal lanjut ke area yang lumayan bikin motor ini jadi mewah nih. Apa emang orinya warna kayak gini? Untuk dealer sudah di repaint itu warnanya dark gray. Dark gray, oke. Jadi kelihatan kayak hitam tapi nggak hitam lah. Asik. Baca. Halo semuanya, kembali lagi di channel saya Kalian Butuh RB. Jadi hari ini saya bakal kembali lagi buat kalian. Dan pastinya hari ini saya bakal review motor lagi nih. Karena udah kalian lihat sendiri depan kalian ada salah satu motor modifikasi. Dan kalau kalian ingat sama owner yang satu ini, dulu juga pernah kita review. Tapi di sini buat perubahan dari motornya itu udah lumayan beda jauh lah. Jadi kita bakal review, ya bisa dibilang review part 2 lah. Mungkin bisa dikenalin dulu nih. Baik, perkenalkan saya Bayu Indrawan. Saya dari tim Kura. Ya itu aja dah mungkin. Oke lah, nah jadi ini Bayu dan mungkin kita bakal langsung tanya-tanya ke motornya nih. Nah jadi dari timnya juga tim Kura ya. Oke, nanti mungkin bakal saya tempel Instagram dari ownernya sama timnya di bawah langsung. Nah jadi mungkin dari motornya dulu dah nih. Motornya nih motor apa dan tahun berapa nih? Ini motor NMAX, tahunnya lumayan lama ya, tahun 2016. Oke, 2016 kayaknya agak keluaran pertama gitu lah ya. Oke, nah jadi mungkin dari konsepnya nih, buat konsepnya modifnya ala-ala apa nih? Mungkin racing look atau kalau konsepnya mungkin agak racing tapi biar kelihatan agak elegan juga sih. Oke, jadi bisa dibilang ya ala-ala racing elegan gitulah. Asik. Bisa anjing. Nah, jadi mungkin kita bahas dulu dari bodinya dah nih. Dari body pastinya udah nggak warna standar dealer nih. Jadi buat repainannya nih warna apa nih namanya? Untuk repaintnya warnanya namanya gold titanium. Gold titanium, oke. Nah jadi cat sendiri nih apa di bengkel nih? Catnya di bengkel. Di bengkel, oke. Nah jadi kurang lebih berapa titik nih buat repaint keseluruhan di motor nih? Untuk Keseluruhannya ada 12 titik jadi. 12 titik, oke. Jadi ini di atasnya juga ada di cover stang sama cover speedonya. Oke, jadi di sini juga udah ada perpaduan sama Kevlar-Kevlaran nih. Jadi mungkin bisa diinfo nih di bagian mana aja nih? Untuk Kevlarnya ada di bagian dasi, dagu sama cover sein. Dasi, dagu, and cover sein. Oke, nah jadi mungkin bisa dibocorin nih buat biayanya nih. Dari repaintnya dulu dah. Untuk repaint 12 titik itu saya kena biaya 1 juta. Ya untuk Kevlarnya sendiri itu sekitar 750 lah. 750. Nah, jadi 3 titik itu Kevlar sama 10 titiknya buat 12 titiknya buat repaintnya. Nah, jadi udah kalian dengar berapa biaya di bagian set bodinya nih. Nah, jadi mungkin kita bakal masuk lebih dalam lagi. Jadi kita bakal bahas variasi yang nempel dan pastinya seperti biasa kita bakal bongkar juga harganya nih. Nah, jadi sebelum lanjut lebih jauh, jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe agar saya semakin semangat untuk berkarya dan upload video hampir setiap hari buat kalian. Nah, jadi mungkin kita bahas dari atas dulu nih. Jadi dari masternya dulu dah nih. Udah agak beda nih dari sebelumnya kita review nih. Mungkin bisa diinfo nih. Untuk masternya saya pakai RCB radial. Jadi kanan kiri itu dapat harga 1,5 juta.
1.500.000. Oke, ya. jadi itu baru masternya aja pastinya ya. Ya, baru masternya. Oke, jadi di sini perintilan-perintilannya juga bakal kita bahas satu-satu. Jadi di sini tabungnya pastinya tabung big nih. Nah, ciri khas dari para NMAX gitu, asik. Nah, jadi mungkin dari tabungnya dulu dah nih. Untuk tabungnya sendiri saya dapat harga 100 untuk satu tabung. Tabungnya. Jadi untuk kedua kanan kiri itu harganya 200. 200. Nah, jadi di sini buat bracketnya juga udah nggak pakai bracket yang biasa juga nih. Jadi ada logo-logonya gitu nih. Jadi bracketnya pakai dari mana nih? Bracketnya sendiri saya pakai dari KTC Kitako, itu dapat harga 100 per pieces-nya. Oke, nah Ya. jadi karena di sini masternya pastinya kiri kanan. Jadi ya bisa kalian hitung lah totalnya jadi berapa nih buat kiri kanan. Nah, jadi buat permasterannya udah komplit semua kita bahas. Jadi kita bakal lanjut ke gas spontan nih. Nah, jadi gas spontan pakai dari mana nih? Gas spontan saya pakai dari KTC Kitako. KTC Kitako. Oke, jadi di sini satu set juga masih bawaan dari KTC Kitakonya ya. Iya. Oke. Nah, jadi buat harganya nih? Untuk gas spontan sendiri kalau salah udah lama sih itu masanya sekitar 200-an lah gitu. 200 ribuan. Oke, jadi udah pastinya udah satu set dari gas sampai L sampai slingnya juga Iya, ya. udah Oke, satu set. Nah, jadi karena di sini pakai gas spontan pastinya buat holder kanannya di sini diganti juga nih. Jadi buat holder kanannya dapat harga berapa nih dulu? Dulu dapat harga 50.000 kalau nggak salah sih. 50.000. Oke, pastinya fungsional nih dua-duanya. Oke. Nah, jadi di sini buat starternya juga masih ada. Buat atasnya dijadiin apa nih? Atasnya untuk dijadiin hazard ya. Hazard. Oke. Nah, jadi kebanyakan juga di NMAX pastinya buat saklar kanannya atasnya tuh dijadiin hazard lah. Ya biar lebih gampang itulah. Asik. Nggak bisa bahasa Inggris. Nah, jadi kita bakal lanjut lagi nih ke hand gripnya dulu dah nih. Untuk hand gripnya saya pakai Barakuda. Barakuda. Oke. Jadi yang model kayak gini berapa nih harganya? Untuk model gini saya dapat harga 100.000. 100 ribuan. Oke. Jadi buat kenyamanannya lumayan enak nggak nih? Mungkin bisa jadi rekomendasi buat teman-teman di rumah. Untuk buat seharian enak sih, dia gini pas genggamannya gitu. Oke lah, jadi pastinya nih motornya dipakai harian juga Ya, nih. untuk Oke, harian deh. nggak cuma buat gaya-gayaan terus nggak dibawa kemana-mana, parkir di rumah aja. Asik. Oke. Nah, jadi mungkin kita lanjut lagi nih ke sebelah kiri nih. Jadi di holder kirinya kayaknya udah beda nih dari bawaan NMAX nih. Untuk holder kiri itu pakai All Fiction. Oke, Old Fiction. Oke, jadi ini ori punya Fiction nih. Ya, Oreo punya All Fiction. Oke, jadi pastinya semua tombol-tombolnya fungsional juga nih. Iya, benar. Asik. Walaupun tombolnya banyak, semuanya tetap fungsional juga. Jadi kita bakal lanjut lagi karena di area kokpitnya, asik kokpit. Stop it. Get some help. Jadi di atasnya udah semua kita bahas. Jadi kita bakal lanjut lagi ke bawah nih. Jadi dari windshield nih. Jadi windshield pakai dari mana nih? Untuk windshield pakai Osito Cyborg. Oke, Osito Cyborg. Jadinya pastinya di sini yang gelap-gelap, yang warna smoke nih. Nah, jadi buat harganya dapat berapa nih? Untuk Osito Cyborgnya dapat harga 130.000. 130.000. Oke. Jadi kita mungkin bakal lanjut ke area yang lumayan bikin motor ini jadi mewah nih. Jadi dari headlampnya nih. Nah, jadi bisa diinfo nggak nih ke teman-teman di rumah? Untuk headlampnya saya pakai yang pertama itu Alice AS Super Wide. Lalu untuk projinya sendiri pakai proji LED BMW. Ya, dan dalemannya sudah pakai demon warna merah. Oke. Nah, jadi buat nyalanya nanti kayak gimana? Kalian bisa lihat sendiri di video. Jadi buat total biayanya nih ngabisin berapa buat di area headlampnya nih? Untuk di headlamp itu sendiri totalnya semua 1,5. 1.500.000. Oke, pastinya di sini udah terima beres. Kita bakal lanjut lagi nih ke area yang masih di lampu-lampuan depan nih. Jadi dari sennya nih. Untuk sennya saya pakai sen JPA dan sudah dalamannya sudah di custom, frame-nya itu pakai warna red candy. Oke, nah jadi di sini salah satu cara buat biar tampil beda gitulah dari JPA kalian di rumah. Jadi di sini frame-nya tuh diganti jadinya warna merah candy. Nah, jadi buat warna JPA-nya warna apa nih? Untuk JPA-nya warna super white ya. Super white juga. Oke, pastinya udah di up juga nih ya. Ya, sudah di up. Oke, udah di up dan udah di cat frame-nya jadi warna merah candy. Jadi buat nyalanya juga kalian bisa lihat sendiri nanti di video kayak gimana. Jadi mungkin kita bakal lanjut ke bagian area kaki-kaki depan nih. Nah, jadi kita mulai dari pengeremannya dulu dah nih. Jadi dari piringan nih, piringan pakai dari mana nih? Piringannya pakai dari TDR floating. Ya, langsung ke kalipernya saya pakai dari KTC Kitako.
Jadi dari piringannya dulu ya nih. Piringannya dapat berapa nih kemarin? Untuk piringannya dapat harga 350 ya barunya. 350. Itu udah depan belakang apa baru depannya aja? Baru nih? depannya aja. Baru depannya aja. Oke, karena di belakangnya juga diganti dan bentuknya juga mirip-mirip kayak di depan nih. Terus dari kalipernya nih, tadi buat harganya dapat berapa nih? Untuk kaliper sendiri dapat harga 750 tapi itu masih KTC biasa karena ini kan di custom red logo. Ah. Ya nambah lagi 100 lah. Oke, nah jadi di sini tinggal dicat aja lah ya, Ya, di tulisan KTC-nya. Oke, jadi bisa kalian hitung kurang lebih berapa ngabisinnya buat kaliper kayak yang nempel di motor ini nih. Jadi harga tadi udah termasuk bracket apa di luar bracket? Di luar bracket. Di luar bracket. Nah, jadi buat bracketnya dapat berapa nih? Untuk bracket saya dapat harga 200. 200.000. Nah, jadi buat bracketnya aja di sini 200. Jadi dari selang remnya nih, selang rem pakai dari mana nih? Untuk selang rem saya pakai dari TDR depan belakang. TDR depan belakang. Nah, jadi ini yang ABS apa non ABS nih? Non ABS dia. Non ABS. Nah, jadi pastinya agak lebih murah gitu lah. Jadi dapat harga berapa nih? Untuk selang rem TDR itu langsung pasang dapat harga 400.000. 400.000. Pastinya itu udah depan belakang. Jadi kita ada yang ketinggalan di bagian atas. Jadi ada di Monel spakbornya nih. Untuk Monel spakbor itu satu setnya harganya kalau nggak salah 40.000. 40 ribuan. Nah, jadi pastinya udah dapat 4 pieces, 2 di kanan, 2 di kiri. Nah, jadi kita bakal lanjut lagi. Jadi ke area tengah nih, karena di bagian depan set pengereman udah semua kita bahas. Jadi dari dongkraknya dulu nih. Dongkrak satunya pakai dari mana nih? Dongkrak satunya pakai dari merek G4 Speed namanya. G4 Speed. Ya, G4 Oke, Speed. nah jadi di sini buat warnanya chrome nih ya. Ya, sudah chrome dia. Oke, jadi buat harganya dapat berapaan nih? Untuk jongkraknya sendiri kalau nggak salah dulu dapat harga 200.000. 200 ribuan nih, jadi buat dongkrak sampingnya aja. Nah, jadi buat dongkrak tengahnya juga udah di chrome nih. Jadi ini nge-chrome sendiri apa TT gitu sistemnya? Sistem TT. TT, oke. Jadi dapat harga berapa nih? Untuk jongkrak tengahnya itu kalau nggak salah sekitar harga 150 gini TT-nya. 150. Jadi udah TT, udah terima beres, udah langsung dipasangin gitu. Ya, sudah langsung dipasang. Oke, nah jadi terima beres tinggal 150 aja. Cuma ya TT lah buat hitung-hitungannya. Nah, terus di bagian sirip hiunya nih. Untuk sirip hiunya saya pakai sirip hiu warna hitam glossy. Oke, jadi hitam glossy nih warnanya. Jadi buat harganya dapat berapa nih? Untuk harga sirip hiu kalau nggak salah dulu dapat harga 100.000. 100.000. Pastinya udah sepasang nih ya Ya, kanan udah kiri. pas-pasang. Oke, nah jadi buat pemanis di bagian tengah nih, di bagian body. Nah, jadi kita bakal lanjut ke bagian belakang nih, karena di bagian tengah juga udah semua kita bahas. Jadi di bagian soknya dulu dah nih. Jadi sok pakai dari mana nih? Soknya pakai Copy Holland basicnya DBS. Oke, jadi Ya. buat brand orinya tuh DBS. Nah, jadi DBS premium gitu. Iya, seperti Oke, DBS. nah jadi buat harganya nih dapat berapa nih? Untuk DBS premiumnya dapat harga 800.000. 800.000. Oke, jadi udah sama stiker Ohlin-nya gitu. Ya, sudah sama include stiker Oke, Holland. jadi di sini ya mirip-mirip gitulah sama Ohlin orinya. Nah, jadi buat ukurannya juga masih ukuran standar nih. Ya, untuk gini ya ukuran standar ya. Ukuran standar. Nah, jadi nggak tambah tinggi, nggak tambah pendek nih. Nah, jadi dari pelak nih, jadi kita agak lupa bahasnya nih. Jadi buat pelak warna apa nih? Apa emang orinya warna kayak gini? Untuk pelek sudah di repaint itu warnanya dark grey. Dark grey. Oke, jadi kelihatan kayak hitam tapi nggak hitam lah. Asik. Nah, jadi di sini pastinya glossy nih ya. Oke, terus dari bannya nih, bannya dari depan pakai dari mana, belakang pakai dari mana? Untuk ban saya pakai depan belakang itu Maxxis, yang depan 110 dan yang belakang 130. Oke, nah jadi di sini buat ukurannya masih ukuran standar nggak tuh, apa udah di upsize? Udah ukuran standar sih dia masih gini. Oh, masih ukuran standar nih. Jadi kayaknya udah mulai deket-deket mau beli ban baru nih Ya. kayaknya. Asik, pastinya mungkin kedepannya bakal di upsize juga nih. Dia mau di upset sih depan Oke, belakang. Siap. Nanti pastinya buat foto terbarunya ditunggu nih. Iya. Asik. Nah, jadi mungkin kita bakal lanjut lagi nih ke bagian stop lamp belakang nih. Ya. Untuk stop lamp belakang saya pakai merek JPA. JPA. Sudah di custom juga. Untuk bagian dalamannya itu pakai frame repaint red candy. Oke, nah jadi di sini sama kayak di sen depannya tadi. Jadi di bagian tengahnya itu yang orinya itu kan chrome gitu ya warnanya. Jadi di sini udah warnanya tuh merah candy. Nah, terus buat warnanya nih apa nih buat JPA-nya nih?
Untuk JPA-nya dia bisa 2 mode, dia ada full red sama ada blue sama rednya. Oke, nah jadi di sini JPA yang 2 mode nih. Jadi buat harganya nih dapat berapa nih? Untuk JPA belakang itu dapat harga 850 yang 2 mode. Oke, jadi itu pastinya di luar custom-nya. Ya, di luar Oke, custom. jadi buat custom-nya nih kurang lebih ngabisin berapa nih? Untuk customnya sendiri untuk frame depan belakang itu ngabisin 100.000. Oh, 100.000 udah depan belakang. Iya, sudah Oke, depan udah terima beres, sudah dibongkar pasangin juga Ya, nih. sudah dibongkar pasang. Oke, nah jadi bisa kalian carilah bengkel-bengkel yang bisa mungkin buat ngubah warna daleman JPA-nya nih. Jadi mungkin jadi warna-warna yang kalian pingin lah, asik. Nah jadi kita bakal lanjut lagi nih ke bagian belakang. Jadi di sini udah isi daktil juga nih, udah di repaint sama kayak warna body nih. Jadi buat daktilnya pakai yang gimana nih? Daktilnya saya pakai yang non lobang, itu dapat harga kalau nggak salah 85.000. Oke, 85.000. Jadi di sini dipilihnya yang modelnya nggak isi lubang-lubangnya gitu. Nah, terus buat di spakbor belakang nih, jadi udah dipotong juga nih. Jadi ini motong sendiri apa di bengkel nih? Untuk spakbor belakang saya motong sendiri biar sesuai keinginan lah. Jadinya di sini buat ngehemat budget juga dan pastinya sesuai selera masing-masing lah ya. Ya. Asik. Nah, jadi buat di bagian belakang juga udah komplit semua kita bahas. Jadi kita bakal lanjut ke area sebelah kanan nih. Nah, jadi sini lumayan ramai juga. Jadi dari knalpotnya dulu dah nih. Untuk knalpot saya pakai merek dari R9 Zeta. R9 Zeta. Oke. Nah, jadi lumayan lawas juga nih. Apa baru-baru ini belinya nih? Baru-baru ini sih, baru sebulan lah sekiranya. Oke, Ya. jadi baru sekitar sebulanan nih. Mungkin pertama kali juga muncul di channelnya Putu Arbi nih, karena biasanya kemarin-kemarin ada R9 Alpha. Ya mungkin di sini masih satu saudara lah. Wah, nanti juga boleh kita cek sound pastinya ya. Ya, boleh. Oke, nanti juga bakal kita geber-geber juga di sini nih. Lanjut ke bagian aremnya nih. Jadi di sini udah ada yang glowing gitu nih. Jadi aremnya diapain nih? Untuk aremnya sendiri saya yang standar itu saya TT jadi yang arem chrome. Untuk harganya itu dapatnya 350. Oke, jadi TT terima beres udah bongkar pasang 350 Ya, nih. 350.000. Oke, jadi udah dapat yang chrome juga nih. Jadi lumayan mengkilat gitu lah di bagian belakang, asik. Nah, jadi buat piringan belakang nih. Jadi pakai dari mana nih? Untuk piringan belakang saya pakai dari merek TDR. Untuk harganya sendiri dapat 150.000. Oke, jadi buat yang belakang harganya 150 nih buat kalian yang mau ganti. Jadi buat kalipernya nih kayaknya udah beda juga nih. Ya, untuk kaliper belakang itu pakai ke Brembo Thailand yang 2 piston. Brembo Thailand 2 piston nih. Nah, jadi buat harganya dapat berapa nih? Untuk harga Brembo Thailand include sama bracket itu dapat harga 400.000. Oke, 400.000 udah sama bracketnya nih. A few moments later. Oke, kayaknya semua part dari motor yang satu ini udah full semua kita bahas dan pastinya udah kita bongkar harganya masing-masing partnya nih. Jadi terima kasih juga dulu buat ownernya nih. Terima kasih juga udah ngizinin buat di review motornya. Jadi mungkin sekian dulu video buat kali ini. Jangan lupa di follow Instagram dari ownernya, bakal saya tempel langsung di bawah. Jadi buat kalian yang punya motor-motor modifikasi yang boleh saya review, gak usah malu-malu, kalian langsung DM aja ke Instagram saya khusus di bawah ini, karena bakal saya respon sendiri. Jadi jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe agar saya semakin semangat untuk berkarya dan upload video hampir setiap hari buat kalian. Jadi sampai jumpa di video berikutnya.